Hai, ini adalah rekaman tentang, nah sudah baik ya, rekaman tentang Barking Up the Wrong Tree. Jadi buku ini review saya hari ini. Buku ini buku yang sangat menarik ya, dan ini sudah lama ini saya kasih tanda-tanda seperti ini ya, dan Anda bisa lihat kira-kira seperti apa dalamnya ya, sudah tercoret-coret seperti ini ya. Ini buku ini. Kalau Anda lihat sebentar, saya kadang-kadang suka menandai buku ya. Jadi buku ini Barking Up the Wrong Tree. Nah ini 2017 bulan 8, selesainya tanggal 19 di rumah, itu naik Surabaya Jogja, naik Wings Air. Barking Up the Wrong Tree, Barking Up the Wrong Tree. Nah, buku ini dimulai dengan sebuah cerita tentang seorang yang bernama Robic ya. Robic. Barking Up the Wrong Tree. Nah, Robic ini adalah seorang pembalap sepeda ya, pembalap sepeda yang merupakan orang hebat dalam sejarah Amerika. Dia naik sepeda itu gila-gilaan, ikut yang disebut dengan RACC, Race Across America, RAA ya, The Race Across America. Jadi ini Amerika besar dari sini sampai sini, ya, itu naik sepeda terus ya. Tidak dihitung mau istirahat, tidak mau tidur atau tidak ya. Dan dia selama saya kira 4 atau 5 tahun berturut-turut, dia jadi juara terus ya. Dan bedanya itu jauh dengan orang yang nomor 2-nya. Jadi orang ini dianggap pembalap sepeda yang gila-gilaan luar biasa. Nah, yang menarik adalah kalau Anda melihat lebih detail, ternyata yang bernama Robic ini adalah orang yang paranoia. Bahkan ketika dia naik sepeda itu, di belakang ada mobil, dia seolah-olah ada alien gitu ya. Dia sama istrinya bisa marah-marah, bisa mukul-mukul pintu mobilnya istrinya yang di belakangnya. Jadi orangnya paranoid ya. Tidur sebentar bangun, kayak seperti ada alien, dia lari lagi, naik sepeda lagi ya. Nah, yang menarik dalam cerita ini adalah Robic adalah seorang radikal, seseorang yang tidak mudah hidup dengan biasa, seseorang yang sulit untuk berteman ataupun berbicara dengan orang ataupun apa, yang paranoia gila-gilaan, tapi dia adalah seorang naik sepeda yang luar biasa, punya sejarah yang luar biasa. Nah, chapter ini dibuka dengan pemikiran tentang orang-orang radikal. Jadi lebih baik mana punya orang atau menjadi orang yang radikal atau yang konformis. Konformis itu adalah orang yang menurut ya. Ketika Anda sekolah, Anda itu menurut dengan pelajaran, menurut dengan guru. Tapi ada yang super bandel, menantang guru tidak mau. Nah, beda antara radikal dengan konformis itu apa ya? Dan di dalam perusahaan mana yang lebih baik? Nah, ini yang menarik. Jadi singkat ceritanya buku ini bilang bahwa seorang yang radikal itu adalah orang yang hebat. Winston Churchill, bahkan maaf walaupun secara negatif Hitler ya, Robic tadi ya. Itu orang-orang yang radikal, dan orang-orang radikal itu pada sirkuit balap seperti Formula One. Kalau sirkuitnya tepat dia akan jos luar biasa. Tetapi kalau di dalam sekolah biasa, kehidupan sehari-hari, dia nggak akan berhasil. Ini seperti tadi saya bilang, Formula One mobil itu dijalankan di dalam kota gitu ya, dalam kota. Kena polisi tidur, hancur semua gitu ya, nggak cocok. Nah, yang dalam teori ini disebut radikal, itu akan sangat pas di dalam kondisi tertentu. Ya, seseorang yang radikal, yang sifatnya gila-gilaan, hebat, Steve Jobs dan lain-lain. Pada posisi Apple mau jatuh, Apple Company, dia datang, dia membela, dia hidup gitu ya. Ini pemikiran tentang radikal. Nah, konformis itu adalah orang yang menurut dengan peraturan. Orang yang menurut dengan peraturan itu baik dengan kondisi aman. Jadi kalau sebuah company dalam kondisi yang guncang banget, butuh seorang radikal yang mimpin. Ya. Tapi kalau sudah stabil tumbuhnya, jangan dikasih radikal, rusak semua ya. Diberi orang yang konformis. Jadi orang yang konformis. Jadi ini saya buatkan listnya dari buku ini apa yang sederhana. Jadi teman-teman bisa lihat, nanti saya akan mulai dari radikal dan konformis ya. Nah, yang kedua, buku ini bilang begini. Anda lebih baik jadi orang baik atau orang jahat? Ini keren ya. Ya. Jadi orang baik atau orang jahat ya. Nah, buku ini bilang bahwa orang itu ada 3 tipe, dia bilang. Giver, equal, dan taker. Giver itu orang yang suka memberi, menolong orang, membantu ya. Equal itu kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama aku jahat sama kamu. Itu equal ya. Dan yang ketiga adalah taker. Taker itu jahat lah, nggak peduli, gua mau lu, gua nekan orang ya, bully kalau di kampus atau di sekolah gitu ya, menekan orang. Nah, mana yang lebih sukses, mana yang lebih gagal? Ini lucu juga ini ya. Nah, buku ini bilang bahwa
ternyata hasil riset dia bilang bahwa yang paling sukses itu good guy atau bad guy, orang yang baik, giver atau taker. Nah, ternyata yang paling baik, yang paling sukses besar itu adalah giver, orang yang baik. Jadi the good guy itu yang baik ya. Sedangkan orang-orang yang equal atau yang bad guy ini sebenarnya berada di tengah. Orang yang paling gagal pun itu the good guy. Menarik ini ya. Jadi orang yang paling sukses paling atas itu good guy, yang paling gagal itu juga good guy. Ya, karena apa? Ini dibully orang, dirugikan oleh orang. Ya. Yang paling bagus adalah ketika kita bisa membalance antara good guy dan bad guy. Jadi kalau dibagi 3 ya, ada good guy, ada equal, dan ada bad guy. Equal itu orang yang kalau kamu baik, aku baik. Kalau kamu jahat, aku jahat. Ya. Nah ternyata di dalam strata sukses itu orang yang paling sukses itu giver. Dan orang yang paling gagal itu juga giver. Jadi kalau jadi giver Anda, hati-hatilah, jangan sampai jadi giver yang di bawah. Nah, salah satu ide menurut buku ini, yang sukses di atas itu sering-sering givernya ditemani oleh equal. Equal itu siapa? Equal itu adalah orang yang kalau ketemu orang baik, dia akan menjadi baik. Kalau dia ketemu orang yang jahat, dia menjadi lebih jahat. Jadi seorang giver perlu diprotek oleh seorang yang sifatnya equal. Nah, itu tentang good guy dan bad guy. Yang menarik berikutnya, ya, jadi kita sudah bicara 2. Konformis dan radikal ya tadi. Lalu good guy and bad guy. Grit atau quitter. Wah, ini grit ini tahan banting semua. Nah, ini menurut bukunya Grit ini adalah syarat sukses. Tapi buku ini bilang lain. Barking up the wrong tree itu maksudnya apa sih? Anda menggonggong pada pohon yang salah gitu ya. Jadi dia bilang gini, grit itu baik. Ya. Tapi quitter itu juga baik. Nah, ini menarik ya. Kalau Anda mencoba dari awal karier, Anda mencoba ya sesuatu, tidak cocok, quit, berhenti, ya quit. Lalu kalau sudah menemukan pekerjaan kedua tidak cocok, quit lagi. Begitu ketemu pekerjaan yang cocok, Anda harus menjadi grit. Jadi grit, ini menarik ya. Grit itu bertahan, resilient. Jadi dia bilang gini, intinya adalah ada waktunya Anda jadi quitter, ada waktunya Anda jadi grit. Yang biasanya pada umumnya pada awal karier itu quitter nggak apa-apa, nggak cocok ganti. Tapi setelah cocok kamu harus grit, gitu. Itu konsep dari ini, ya. Grit atau quitter, ya. Yang berikutnya adalah introvert sama extrovert, ya. Mana yang lebih baik? Anda jadi introvert atau jadi extrovert? Nah ini lucu juga ya. Ternyata orang yang lebih hoki, ya. Orang yang lebih hoki, yang lebih kelihatan kayak sukses gitu, itu kebanyakan orang ekstrovert, ya. Orang yang personalitinya gampang kenal orang, gampang segala macam, saya itu ekstrovert ya. Tetapi, ya ini yang menarik sekali, orang yang ahli di satu bidang itu selalu introvert. Ahli bidang apapun, termasuk olahraga, termasuk menekuni sesuatu, penulisan, menukini sesuatu ya. Data dia adalah 89% dalam dunia sport yang hebat itu adalah introvert. Jadi orang yang ahli itu introvert ya. Sedangkan orang yang ekstrovert di dalam dunia sport cuma 6%. Yang sisanya itu yang di tengah-tengah ya. Jadi ekstrovert ya, itu membuat kita lebih kenal orang lebih gampang ya. Sedangkan introvert itu lebih membuat dia diem dan fokus pada satu hal. Ya, itu bedanya antara ekstrovert dan introvert. Lalu pertanyaan berikutnya, Anda lebih high confident atau low confident? Ya, confident ini kepercayaan diri. High confident atau low confident? Ya. Nah, ini juga keren. Dia bilang hampir semua sisi high confident itu lebih menguntungkan dan lebih sukses. Hampir semua sisi. Kecuali kalau confidentnya berlebihan. Jadi kalau aku confident bakal sukses, oke aku kerja lebih keras, aku mau. Tapi kalau confidentku terlalu besar, ini bahaya. Karena bisa saja rumahku aku borkan atau aku taruh di bank, aku utang semuanya. Nah ini berbahaya, kalau gagal lalu habis dia ya. Jadi artinya high confident is very good, tetapi too high confidentnya itu risky dan berbahaya buat Anda ya. Ini sebuah pemikiran. Nah, yang berikutnya. Workaholic atau leisure. Nah, ini pilihan ini, workaholic atau leisure ya. Lebih baik Anda bekerja gila-gilaan atau leisure.
Ini jawabannya ambigu, jadi tergantung dari pola hidup dan pola pikir dan kemauan Anda sendiri. Kedua-duanya punya kebenaran dan punya kekurangannya sendiri-sendiri. Nanti waktu saya tutup dengan pemikiran tentang happiness, itu saya akan cerita lebih banyak soal itu. Yang kemudian yang terakhir di sini adalah passion or purpose. Passion or purpose. Passion or purpose. Jadi passion itu cinta pekerjaan, purpose itu punya goal. Nah, ini menarik datanya. Jadi ada riset dari seseorang yang bernama Morten Hansen terhadap 5.000 orang ya, yang cukup sukses dan yang gagal, dan dia melihat ya, passion dan purpose dua-duanya ada. Anda pada ranking 80% sampai 100% orang sukses. Top. Passion ada, purpose ada, cinta pekerjaan ya, dan punya tujuan paling top. 10% orang paling gagal itu tidak punya passion dan tidak punya purpose. Ya, jadi kalau tidak punya dua-duanya celaka. Nah, pertanyaannya, kalau cuma punya satu, ya, apakah kita memilih passion atau purpose? Nah, ini lucu, ini yang menarik sebenarnya. Nah, Morten Hansen meriset bahwa sebenarnya orang yang hanya punya passion itu suksesnya di level 23%. Ya. Orang yang hanya punya purpose di 64%. Berarti punya purpose, punya tujuan saja itu lebih powerful daripada punya passion saja. Ya, punya tujuan saja itu lebih powerful daripada punya passion saja. Tentu kalau punya dua-duanya itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik ya. Nah, saya review bentar ya. Ini ada sesuatu yang menarik ya. Radikal dan konformis. Tadi saya lupa cerita bahwa dari 700 milioner orang yang punya uang di atas 1 miliar di US ya, itu diriset sama seorang namanya Sean Acor. Ini orang Harvard ya, Harvard University. Dia meriset tentang orang yang menjadi milioner. Dia cuma pengen tahu dulu GPA rata-rata di kampusnya itu nilainya berapa. Nah, di Amerika ini supaya teman-teman punya perspektif ya. Orang pinter tuh GPA 3,8, 3,9 ya, seperti itu. Jadi waktu anak saya enggak tahu, saya ingat Ivy itu dulu GPA-nya waktu lulus itu 3,93 waktu dari Berkeley. Jadi 3,9 itu umum, 4 itu mentok ya. Tapi di Amerika itu memberi angka 4 itu cukup umum. Jadi 3,5 itu sudah umum ya. Orang bilang GPA rata-rata 3,5 ya bagus sudah, tapi umum sekali enggak aneh. Nah, ternyata dari 700 milioner dihitung GPA rata-ratanya cuma 2,9. Jadi 700 orang itu ditambahkan dibagi cuma 2,9. 2,9 itu kalau di Indonesia itu kayak dapat C gitu loh ya. Ya memang 3 itu B ya. Tapi ya B atau C lah, bukan A gitu, bukan orang yang top gitu ya. Jadi ternyata buku ini bilang bahwa orang-orang sukses hebat itu kebanyakan justru yang sekolahnya bukan yang terbaik. Jadi kalau Anda lihat ya, berapa banyak ada orang yang sukses sekarang yang dulu sekolahnya juara, jarang sekali, ya jarang. Kenapa? Itu yang menarik. Karena konformis, orang yang konformis yang pertama tadi, konformis ya, itu lebih menurut ini susah untuk sukses besar. Tapi dia mudah untuk mendapatkan pekerjaan, mudah untuk hidup dengan cukup nyaman. Ini bedanya antara konformis dengan radikal. Tapi banyak sekali radikal yang justru gagal juga banyak gitu ya. Nah, dari semua ini kalau Anda lihat radikal atau konformis tergantung situasi. Good guy atau bad guy? Good guy tapi harus hati-hati ya. Grit atau quitter? Kadang-kadang harus grit, kadang-kadang harus quitter ya. Tapi kita harus memilih grit kalau sudah stabil, kalau sudah tahu apa yang ingin dikerjakan. Extrovert atau introvert? Tidak ada pilihan karena ini sifat Anda. Kalau Anda extrovert, Anda lebih lucky. Kalau Anda introvert, Anda lebih mampu menjadi ahli di satu bidang. Fokus pada keahlian Anda. High confident atau low confident? High confidence is better asal jangan kelewatan, berbahaya. Workaholic atau leisure? Balance saja keduanya. Ya. Passion or purpose? Purpose is better than passion kalau bisa punya dua-duanya. Nah ini catatannya. Nah untuk penutup, dari sebuah artikel di Harvard Business Review, dia bilang, sebetulnya orang merasa sukses itu apa? Jadi ini risetnya begini, peserta dari kuliah di Harvard Business School Executive Education itu dikasih questionnaire, ya. Lalu ditanyain, apa yang menurut Anda sukses? Akhirnya setelah ditata kembali menurut mereka ini, orang-orang kaya ya, ini biasanya dan orang-orang sukses ya, ada 4. Dia bilang, yang pertama adalah happiness,
kenikmatan, kebahagiaan hati. Yang kedua adalah achievement, aku berhasil jadi CEO, aku berhasil jadi menteri. Dan yang ketiga adalah significant. Significant ini bermanfaat untuk orang lain, ya, bermanfaat untuk orang lain, ya. Lalu berguna buat sesama. Lalu legacy, meninggalkan sebuah warisan pengetahuan, ilmu atau apa, legacy. Jadi ada 4 ini. Happiness, achievement, significant, legacy. Nah, ini terhadap apa? Nah, dia bilang terhadap 4 hal juga. Terhadap diri sendiri, yourself, your family, keluarga, ya, work, pekerjaan. Jadi, company-ku sukses besar terhadap work. Dan yang terakhir community. Community ini komunitas. Komunitas terbesar yaitu dunia. Komunitas terkecil mungkin RT RW, ya. Mungkin kota Surabaya, mungkin Indonesia. Jadi ini ketika ditanya orang-orang yang kuliah mengambil executive education di Harvard, dia bilang menurut kamu sukses itu apa? Dia bilang happiness, achievement, significant, dan legacy. Terhadap yourself, your family, your work, and your community. Jadi itulah catatan kami pagi ini. Memang ini tambahan saja, tapi yang menarik dari buku Barking Up the Wrong Tree ini lebih memberikan sebuah clarity, kejelasan di dalam benak kita. Oh, saya itu begini, saya harusnya melakukan apa, ya. Saya ini kuatnya di mana, lebih baik saya melakukan apa. Dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, ya. Tulisannya I'm a teacher. What is your superpower? Saya adalah seorang guru, ya. Lalu kehebatan Anda apa gitu. Jadi ini sharing aja t-shirt yang cukup menarik yang kita bikin, ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, salam sukses buat kita semua.